Pandu Patria Syahrir nih Mas ya. Cucu dari Sultan Syahrir betul Mas? Anak dari seorang aktivis Mas ya. Tapi kuliahnya Economics di University of Chicago Mas ya. Betul. Ya. S2-nya di Stanford, GSD Mas ya. Ya. Sekarang lagi ngapain nih sekarang sibuk-sibuk? Kemarin udah selesai pemilu nih Mas Pandu ya kan. Mas Pandu nih A1 lah ibaratnya. Ini sibuknya lagi sibuk ngapain nih sekarang Mas Pandu nih? Jadi balik lagi sebenarnya Pak Sultan Syahrir grand uncle saya. Oh, oke. Nah, Pak Syahrir almarhum ayah saya namanya dulu Sultan Syahrir. Tapi sultannya di drop karena kata keberatan pakai nama itu. Gitu. And both mereka tuh pejuang. Oke. Jadi waktu aku ngelihat perjuangan ayah saya almarhum, saya baru mau masuk University of Chicago. Oke. Waktu itu 98 riot tuh. Oh iya. Ayahku ditembak-tembakin karena waktu itu dia lagi kampanye teriak-teriak gulungkan pemerintah gitu-gitu. Terus aku bilang, hah ada apa? Aku ditelepon sama ibu saya. Kayaknya ayah kamu ditembakin, saya nggak tahu bisa pulang apa tidak. Oh gitu. Terus aku bilang, hah buat perjuangan nih kalau bilang. Gua dari situ gue bilang ini memang ya ayah gue nih jiwanya pejuang. Pejuang ya. Kan? Dan sama juga kayak Pak Sultan Syahrir pejuang. Sempat jadi Perdana Menteri terus dibuang. Habis itu baru balik jadi bagian cerita hidup lah. Nah ayah saya waktu ditembak-tembak itu gue bilang, apa aku mau ya jadi politisi? Kayaknya enggak deh, kayaknya belajar usaha kalau kayak gini. Dari situ makanya saya ngambil ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena saya dibilang ya kamu either menjadi seorang scholar, kebetulan ayah saya, ibu saya, ayah almarhum ibu saya tuh dua-duanya PhD, doktor, guru juga di UI. Atau kamu jadi pengusaha. Cara paling gampang saya masuk FA di Chicago. Oh iya. Cara paling cepet deh gua bisa. Nah bener gua masuk investment banking. Kenapa? Karena gaji paling tinggi. Iya. Dari situ aku baru masuk ke Stanford. Kenapa Stanford? Karena katanya sekolah yang paling bagus reputasi untuk dapat gaji paling tinggi. Oke. Jadi gua juga diterima di Stanford, bilang gua ambil nih. Salary base nih. Salary base. Yeah, I mean, you know, I think your age maybe slightly younger back when you were there. Aku masuk Stanford umur 24. Lulus 26 langsung sekolah di Amerika. Sekolah di Amerika ya. Kerja di Amerika. Salary gede, Bos. You know, dari situ I was very beruntung. Waktu zaman tahun 2008 I made my first money. Kenapa? Gue short semua. Oh ya? Jual short semua, Bos. I made money. Di tempat gua the only PNL that made hanya saya doang. Tahun 2009 I bought everything. Beli juga, beli saham, beli bond, apa aja gue bilang kita beli deh. Ini waktu di Lehman Brothers? Enggak, saya udah pindah. Saya di tempat namanya Madeline Patterson, is a private equity fund. Yes. Ada hedge fund-nya, saya bikin di hedge fund business. So, I made the most money 2008-2009. For me, at the time I made about $1 million plus. I didn't know how much that is. Umur berapa tuh Mas? Umur berapa? 27. Wow. 8, tapi kan pakai other people's money, dikasih bonus. Oh iya. 2009, tapi ya, I said, man, I'm gonna be in America forever. Oh gitu. 2010, om saya datengin saya. Kamu mau ke Indonesia nggak? Jawaban gue pertama, enggak, ngapain aku. Udah happy aku di sini. Kamu tuh jangan soal uang nih, kerja buat orang. Kamu balik ke Indonesia, bikin perusahaan, kerja. Tapi nggak ada yang ceritain, aku kerja buat omku. Waktu aku kerja buat omku, aku nih pelajaran pertama aku, Mas. Makanya ini aku pertanyaan Mas, aku lempar balik, nanti bakal ada tanya nih di sini. Adalah, Ndu, aku tuh harusnya belajar menegosiasi sebelum masuk. Saya percaya aja sama om saya. Aku bilang gajiku 100, aku udah pindah ke Jakarta. Mahal amat kau 100 pendapatanmu, ya aku 10 dulu lah. Negonya langsung ke bawah gitu loh. Dari situ aku belajar, kayaknya gue harus lebih belajar nego. Karena my uncle tuh dulu waktu dia tahun 2010-11 itu, baru mulai tuh membangun usaha. Ini my uncle nih Pak Luhut. Oke, kita harus. Dan Pak Luhut pakai ibu saya juga, Bu Kartini. Jadi nggak fair kan, dua-duanya main. Bu Kartini sama Pak Luhut tuh kakak adik ya? Nomor 1, nomor 2. Jadi I was like, what am I doing? Waktu itu udah aku dealnya gini, aku bikin TBK, perusahaan you. Terus aku kabur ya, aku keluar mau bikin perusahaan sendiri. Tapi mau bukanya di luar tadinya. Iya, aku mau balik lagi keluar tuh bikin perusahaan investasi, Mas. Kenapa tapi Mas? Kenapa nggak di sini gitu loh? Aku tuh, mungkin maybe at the time, pada saat itu aku very American minded karena aku sakit hati, sedih. Ayahku jadi politisi, my grand uncle jadi politisi, ya gitu aja lah. Karena politics, buat teman-teman tahu, can be a very sum-zero game. Jadi aku bilang, aku mendingan belajar bisnis, where can I make money? I'm good at trading, saya ngerti, suka sama angka. Makanya waktu di Amerika kan New York,
Kalau you're good, lo nggak peduli warna color of your skin, lo dibayar aja. Iya, betul. Gitu loh. Jadi ya, that was the way I was thinking kayak trader. Oke. Jadi waktu balik ke Indonesia, aku trade-nya gini, yaudah, Tulang, kalau aku berhasil IPO, aku dapat ya sukses fee. Dari situ sukses fee atau apa, habis itu aku bisa bikin sendiri. Oke. Jadi ini pertanyaan jawaban yang panjang, Iya. yang short. Nggak, biar tahu sejarah. Karena Tapi sejarahnya. waktu perusahaan sendiri pertama itu apa tuh Mas perusahaan? Nah ini jadi dari situ gue dapat sukses fee, gue mau keluar, nggak boleh. Oke. Jadi gue tetap, tapi gue boleh nggak sukses fee, gue invest. Oke. Jadi pertama kali aku invest, ada perusahaan namanya Gojek, ada perusahaan namanya Di atas ya, Mas, Shopee, Oke. dulu namanya Garena. Garena. Udah aku invest di situ. Kenapa aku bisa make money? Karena waktu itu masih perusahaan private, nggak ada satupun yang mau invest di sana. Ada 10 orang Indonesia diminta, semuanya nggak mau. Kadang nggak bakal jelas ini perusahaan. Aku aja yang bilang, oke, kamu cukup aktif ya, kamu jadi chairman nggak? Chairman perusahaan 40 orang. Waktu itu Garena. Oh, Garena ya. Shopee dulu ya. Shopee dulu. Oh. 40 orang ya. Tahun berapa tuh Mas Shopee ya? 2015. Oh, belum. Jadi aku bikin company-nya gitu dulu, Mas. Saya invest aja pribadi. Oke. Tek. Abis itu aku bilang, oh aku bisa aktif nggak di perusahaan ini? Aku aktif. Kamu bayarannya apa? Aku nggak punya, kita nggak punya cash. Boleh saham aja nggak? Saham aja deh, gue juga nggak tahu bakal jadi apa. Iya. Ya, waktu saya exit 2022 ya 25.000 karyawannya kan. Ya kenapa saya keluar? Saya bilang, ya saya udah cukup, udah bagus, kita IPO-in 2017. Oke. Saya mau bikin organisasi investment house sendiri. Oh iya? Jadi saya baru mulai bener-bener investment house 2017, Mas. Itu. Toba sendiri ceritanya sejak menjadi TBK, saya bareng sama teman-teman, yaudah deh kita boleh nggak beli dari Pak Luhut, take over. Karena Pak Luhut udah waktu itu udah pemerintahan, dia bilang, duh aku tuh nggak pengen punya utang, nggak pengen punya apa, udah kalau kamu mau beli, monggo, aku masih ada lagi perusahaan Toba Sejahtera. Jadi itu yang terjadi. Jadi 2016 sampai 2020 saya investasi diri sendiri, Mas. Terus sekarang saya ngelanjutin. Saya pengen bikin TBS jadi institusi yang baik, bagus sekali jadi perusahaan nasional yang baik, dan investment company saya, Easy Venture. Sekarang jadi Indis Capital Mas ya? Ada dua. Ada dua. Easy Venture buat VC, Indis buat private equity. Itu kan 60 orang, Mas, dua-duanya. Itu saya perkuat aja. Dan itu sebagian besar di Singapura. Oh iya ya? Teman-teman. Ada satu yang di Korea, kita ada yang di Singapura. Di Indonesia mungkin 20 orang. Di Singapura mungkin paling banyak. Nah, Mas Pandu udah nyeritain nih ya kan, kurang lebih journey-nya Mas Pandu nih ya kan, kenapa balik, tulang ngekol, apa segala macam, pusing tuh kalau ada tulang ngekol. Tapi alhamdulillah di call itu. Karena pakai ibu. Pakai ibu saya mainnya. Ya susah kalau ibu saya perintah ya saya bilang, oh ya oke lah. Jadi menurut orang tua nih. Orang tua. Nah itu berarti peran orang tua tuh kayak gimana waktu Mas Pandu ini ya? Kayaknya ini banget ya. Lumayan efektif. Impactful karena ayah saya sama ibu saya tuh selalu ngajarin, at the end tuh kamu sebaiknya balik ke Indonesia. Contribute back Indonesia. Saya nggak ngerti bahasa contribute back itu apa. Pada saat itu nggak ngerti. Karena saya mungkin ada sakit hatinya dikit karena ayah saya kan jadi politisi. Benar. Bakar duit lah bahasanya kan, bikin partai segala, nggak berhasil. Habis itu ya he died too soon. Jadi saya ada trauma-trauma dikit. Why should I come back? Why don't I stay in the US? Jadi di disappointment-nya lumayan tinggi. Ada pada saat itu. Tapi waktu om saya sama ibu saya bilang kamu harus balik, ya udah deh, I'll give it. I was young, I was 29, 30. Yeah, I'll do it. I'll try once. Aku coba deh. Nggak balik-balik gua. Di sini terus. Now I love it. So. I can see loh. Pertanyaan selanjutnya sih lebih ke, ini kan teman-teman semua pada ini ya. Pengusaha nih. Biasanya pengusaha tuh butuh mentor ya kan Mas. Mentor bisnis nih gitu. Nah, how do you define bisnis mentor buat lo gitu, yang bisa diterapin ke teman-teman nih kurang lebih? Ini susah-susah gampang ya, karena mentorship tuh banyak kan one way bro senses. Karena memang banyak kan mentor lo karena pengen bantu orang. Jadi aku selalu bilang kalau kalian tuh sebenarnya you guys are in a position bahwa kalian udah spending time di sini, kalian udah leader di organisasi kalian. Jadi saya selalu bilang pay it forward, Mas. Pay it forward maksudnya apa? Ya lo kasih waktu deh buat bantu orang, pahala aja. Ya ntar gimana bayarnya, who cares. Jadi jangan nganggap because I spend time here, I expect something from me. Enggak juga. I'm just here to share. What you take from it ya terserah kalian gitu. Tapi itu aku belajar. Saya belajar dari almarhum ayah saya belajar dari om saya Pak Luhut, dari beberapa orang. Just pay it forward. Itu luck-nya bakal bagus ke depan. Kalau lo percaya luck, lo percaya ini, ya that's what I think. Nah, cari mentor yang benar itu
menurut saya it's all about chemistry. Tapi buat saya kalian bagus ada di HIPMI. Karena banyak yang menjadi orang-orang yang menurut saya level nasional. Bagus lah ini saya lihat semua bagus-bagus kan. Di Kadin juga tentunya nanti setelah HIPMI pasti Kadin lah yang diomongin. But fine guys yang menurut kalian ini jangan bilang Pak saya jadi mentor Anda, nggak jadi mentor saya. Nggak bisa gitu juga. What can you bring to the table? What you bring to the table doesn't necessarily mean uang atau apa. No, it's a lot of time, sincerity sama effort. Apa? And make sure you pay for the lunch. Whatever it is, kalau Anda pergi ngopi, just pay. Right away, udah saya beresin, Pak. Orang-orang ini kan nggak butuh itu sebenarnya, tapi mereka appreciate, oh kok mau ya, aduh nih boleh juga nih, gitu loh. So they spend more time with you, gitu loh. Terus dia nanya, kamu nih orangnya kayak apa sih? Karakter kamu apa sih? Gitu loh. Karena at the end, kalau kamu nanti grow dari pengusaha di HIPMI Jaya, nanti ke HIPMI Pusat nanti ke Kadin, itu pasti makin banyak tes. Kenapa Anda di organisasi? Karena Anda siap untuk dicek and di-recheck. Kurang lebih gitulah. Dan as you grow, pengalaman Anda 10 tahun dari ke depan, makin banyak orang akan nanyain tentang diri kalian. Which is a good thing. Gitu loh. Karena kalau Anda udah siap menjadi pengusaha nasional, ya itu. Tapi siap pengusaha nasional yang saya kenal, semua punya mentor. Orang yang tidak meminta apa-apa ke mereka, tapi mau ngasih waktu ke mereka. So find your mentor ya. Dan I think usually the right age 10 years to 15 years di atas kamu. Biasanya kurang lebih gitulah. Karena apa? Karena udah ngelewatin satu siklus. Satu siklus kasarnya up and down-nya sebagai pengusaha. Dan kita dari pengusaha tahu tuh, every 30 years old kita go through the 30 age, pasti ada kegagalan satu. It can be personal, it can be professional, it can be family, friends. Gimana kegagalan yang cukup dalam, is your trauma. Dari trauma itu gimana Anda grow. Umur 40 ada juga bro, and sis. 50 ada juga gitu bro. Ngomongin failure nih mas, kan sukses banget nih lo ya. Kalau kita lihat kan kalau ya biasanya kalau ngelihat, wih sukses kan anak-anak HIPMI juga padahal pada bingung gitu. Ini orang kok pada kaya-kaya banget sih, sukses banget sih gitu. Tapi what is your success lowest point? Dan how you overcome it gitu loh mas. Karena kan kita gagal pengusaha mah biasa harusnya. Jadi ada sukses aku tuh gagalnya tuh waktu babe gue meninggal, my late father died 2008. Gue baru nikah, ini gue udah dapat kerjaan gue lihat ayah gue, financial ayah gue, 0. Semuanya buat politik. Gue bilang, gue ditinggalin apa? Rumah gimana nih di Jalan Sukabumi? Nggak punya rupanya, rental. Gitu. Jadi aku buka, ini kok nggak ada siapa-siapa. Terus aku lihat, cari teman-teman ayahku, almarhum. Nggak ada yang mau deketin. Nah, during the time of lowest, nih aku percaya juga, di situ lo tahu siapa temen lo. Who is there with you, who is there to help your mom, segala-segala. Jadi gue selama 6 bulan, 9 bulan trying to fix the affairs of my family, which is not much. Jadi seorang Dr. Syahrir yang terkenal, he spent all of it on politics. Makanya gue tuh kalau udah ngomongin politik kadang-kadang, aduh, kita trauma gue ada juga. Expensive, tapi kadang-kadang lo harus bisa menjaga batas. Karena jangan lupa politik is about power, dan power is a zero-sum game. Jadi makanya waktu kalau Anda ngomong lowest itu trauma saya. Nah dari situ saya bilang, wah gue nggak bisa deh. I have to find money, make money, dan gue harus bikin institusi perusahaan yang kontinuitas. Itu buat gue segala-galanya. Jadi dari situ, kalau gue lagi mikir, gue lagi sukses nih diundang HIPMI Jaya nih, gue langsung inget zaman-zaman ayah gue. Dari situ gue bilang, wah jangan takabur, jangan belagu aja dulu. Dari situ. Belajar, karena aku ingat waktu zaman susah-susahnya, mending HIPMI Jaya, keluarga aja ditelepon nggak angkat. Gitu. Bisa begitu. Teman yang kita anggap sangat dekat, tiba-tiba sorry di mana, aduh gini-gini. Tapi itu natural. It happens to any one of us. Makanya pada saat lo di atas, jangan thinking you're always up there. Pas lo di bawah, ya lo tahu siapa teman terdekat lo. Itu aja. Itu yang... Wow, keren banget. Tepuk tangan sekali lagi ya. Nah, terakhir di section Mas Pandu nih. Dia tadi di-mention terus namanya nih Mas, izin. Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Itu kalau anak-anak zaman sekarang nih ngelihat Pak Luhut tuh canggih banget nih bahasanya. Pak Jokowi punya problem, Pak Luhut selesaikan. Dengan smart, dengan cepat. Tapi itu kan menurut pandangan Pak Jokowi dan anak-anak nih. Tapi nggak bisa dipungkirin nih, Mas Pandu tuh very related banget kalau dengar Mas Pandu ingat Pak Luhut gitu loh. Nah itu menurut Mas Pandu, Pak Luhut tuh seperti apa buat kamu Mas? Saya mah bisa dibilang bisa sangat dekat karena I owe a lot to him.
in a way. Tapi saya juga banyak belajar sama dia soal leadership. Saya banyak belajar juga soal membagi tanpa pamrih. Ya kayak tadi, just share. Tergantung orang nanti gimana mau berkembang. Ini saya juga lihat selama ini aja sejak dia kena sakit barusan kan. He even more generous dengan waktunya. Oh iya? Malah lebih, ya udahlah kita bagi apa. Siapa yang mau jadi presiden, semua capres pun dia bisa ngomong aja apa adanya gitu loh. Karena buat dia, hidup dia udah selesai. Hidup dia adalah membagi buat negara. Jadi saya tuh sangat beruntung selama saya di Indonesia, I see a front page tentang Pak Luhut. Pak Luhut 2010 mungkin kalian juga bilang, who's that guy? You know? Pak Jokowi pun 2010, you probably ask, who is he? Tapi 2012, 13, all that through the process, ya kita lihat sekarang Indonesia gimana kerja mereka. Tapi that work that they're doing today, it's a process. Sejak sebelumnya, gitu loh. Saya ngeliat Pak Luhut kerja pun, kenapa efisien? Karena many people owe him many things. Jadi udah trust capital dia tinggi ke semua stakeholder. Jadi ya aku juga banyak belajar gimana yang ngebangun ini 10 tahun ke depan. How do I build the trust capital? Yang satu nih yang aku belajar dari dia, dia bantu orang tanpa pamrih itu ngebangun trust capital. He's the only zaman COVID, siapapun orangnya ditelepon sama dia pasti bahasa siap. Bukan karena fear, karena dia percaya Pak Luhut pasti bisa deliver on the other end. Kamu tolong bantu ini ya, terus ini gini. Telepon lagi orang gini, antara polisi, dari militer, gubernur, level wagub, sampai level itu ke bawah-bawah, semua bisa ditelepon dan semua siap Pak. Not because of fear, not because lo statusnya di sini. Karena there's 4 Menko, he's only one of 4. Tapi karena people say I respect him and I know he can deliver on the other end. Dan dia nggak pernah nih, satu lagi yang terakhir nih aku bilang, you do your job, dia nggak bakal pernah sembunyi. Dia bilang, yang jago emang dia, ini dia nih. Jadi dia ngangkat orang yang bilang, ya ini bagus, he should be there. Nah jarang kan, if you have a leader yang kayak gitu, lo pasti fight buat orang itu. Itu juga pelajaran lah buat saya. Oke, sekarang masuk ke section 2 nih Mas, karena temanya itu demokratisasi investasi. Sebenarnya ini term yang kita buat aja sih, which means kayak semuanya bisa diinvest atau menginvest gitu. Nah, ada fenomena nih Mas yang kita lihat, kan banyak juga teman-teman startup di sini kan. Dia pengen ngecek juga sih, kayak kok gue 10 tahun yang lalu gue disuruh ngejar growth. Sekarang kok tiba-tiba profit ya kan. Nah, itu sebenarnya kan bermata dua nih kan. So kita nih mesti ngapain sekarang nih Mas kalau shift seperti itu, dan emang apa yang dikejar, growth apa? Simple. Kalau saya bilang sekarang shifting itu telah terjadi dari company ke investor. Tapi ini begini, siklus. 4 tahun yang lalu, company mau bikin apa, investor ngejar-ngejar. Sekarang kebalikan kan? So you follow where the money is telling you. Kalau money-nya bilang you have to find profit right away, you follow that. Ngapain kejeduk-jeduk? So many people still stick apa yang terjadi 2020, 2021, even though sekarang udah 2024. Beda. Kamu nggak bisa ngikutin bahwa, oh ya udah kan dulu dibilangnya gitu ya, kan dulu. Sekarang begini. Jadi banyak tuh founder-founder atau company yang punya misal perusahaan-perusahaan lagi bikin ini, saya kan ngejar growth Mas, invest kayak dulu dong. Ya dunia udah berubah. Jadi itu mungkin ya satu masukan juga buat teman-teman yang mungkin lagi cari funding atau lagi mikirin gimana. Ya semua is about growth of the profit. Growth of the profit. Clear ya berarti ya? Clear. Sekarang itu kan yang mau diinvest gitu. Nah sekarang juga anak HIPMI juga nih yang banyak juga punya uang. Sekarang nih kita mau invest di mana yang bagus Mas kira-kira? Apakah ke tech lagi, apakah ke energy, ke simple, which sector gitu? Kalau kamu nggak ngerti investment, kalau kamu ngerti investment beda ya. Kalau nggak ngerti investment, beli deposito yang sekarang lagi ada nih, beneran, bond lu lagi bagus. Jadi kalau kamu beli bond dibayar 6,5, 7%, corporate bond 9%, beli. Nggak ngapa-ngapain dapat clipping 9%, yang bagus-bagus. Gitu. You get paid. Tapi setelah itu, kalau bond nanti suku bunga menurun, ada kemungkinan tahun ini better than 50% chance suku bunga menurun, karena Fed nurunin, better 50% ya. Baru lo rotate ke equity. Strateginya gitu tuh, masuk dulu di bond nih sekarang nih, 3 tahun, 5 tahun. Kalau misalnya suku bunga turun kan harga bond naik. Harga bond naik, profit lo pindahin ke equity. Lo masukin dulu ke bank-bank. Yang bank top 4, top 5 lah. Baru habis itu lo cari yang lebih spekulatif. Itu menurut saya 12-18 bulan ke depan pasti terjadi lah, insya Allah. Nah, tapi kalau Anda ingin invest di bisnis, dan atau Anda ingin membangun bisnis, tapi kalau investasi ya, menurut saya tuh yang bakal bagus 12 bulan ke depan,
apapun yang menyangkut transisi energi. Oke, renewable energy. Semua yang renewable, karena orang tuh bergairah membeli itu karena ceritanya secara global ada. That's the story That's the behind story. that. Jadi Anda kalau di capital market ada company, startup lagi mengarah ke sana, most likely VC juga pasti ngeliatin. Oke. Apakah Anda ngebantu misalnya, bukan renewable energy, buat misalnya gedung-gedung membuat energi ini lebih efisien. Yeah, smart bagaimana building, savingnya, smart grid, Okay. smart building, Okay. smart transmission, Okay. smart rule. Jadi misalnya, oh ini harganya segini, kita bisa saving ya Pak. Itu pasti akan ada investor ke sana. Oke. Jadi anything to do with that. Kalau AI, ada orang suka ngomong AI. Saya jujur kalau Anda mau ngomong AI, mendingan beli saham Meta, saham Google, karena itu yang paling gede. Research-nya paling gede di sana. Tapi kalau di Indonesia adalah bagaimana menggunakan AI untuk consumer produk Anda. Oke. Simple itu. That's it, sampai situ aja ya. Simple itu So aja. far gitu ya. So far itu. Jadi itu banyak kan sebenarnya adalah bisnis B2B atau B2B SaaS business, SaaS as a service. Jadi subscription software as a service. Nah, itu banyak kan sekarang menggunakan AI gitu loh. Tapi real AI hanya ada di Amerika sama di Cina. Oh iya. Nah, ya, jadi Anda kalau mau beli sahamnya Huawei lah, Anda beli Meta, beli Google, Anda beli Nvidia, Nvidia pun mau dibilang overvalued for the next 6 months, mungkin bakal begini terus. Iya betul. Nvidia lagi ini banget Mas. Lagi ya? hot. Iya. Tapi kalau lagi hot, hati-hati. Iya, Kelamaan megangnya. Iya. Ya kan, jadi menurut saya sih itu kalau 12 bulan ke depan. Oke, that's very insightful Mas. Nah, kita masuk ke section selanjutnya which is IPO nih Mas. IPO. Ini menarik karena Mas Pandu terakhir tahun ini ya Masih nih tahun ini terakhir komisaris di bursa. Komisaris di Bursa Efek Indonesia. Itu banyak perubahan sih waktu Mas Pandu masuk. Salah satunya adalah papan akseleran kalau nggak salah. Papan akselerasi, Nah, betul. papan akselerasi itu kan ini juga sama kayak 10 tahun terakhir ini kan. Dulu orang anak-anak muda tuh nganggep lu IPO tuh kalau profit gitu loh. Kok sekarang tiba-tiba boleh perusahaan rugi listing gitu loh. Itu apa waktu lu pertama kali buat? Jujur kita tuh ingin ngebantu buat overall ekosistemnya untuk bisa banyak membantu company bisa exit lewat public market. Nanti public market yang bisa menilai. Oke. Dan itu juga sebenarnya ngebantu ekosistem private investor, baik individu yang mungkin ada di sini, mungkin ada venture capital, biar mereka bisa exit sama-sama di public market. Oke. Nah itu keinginan kita. Kenapa? Karena tahun 2021, 22 sampai awal 2023 hot banget nih buat tech. Dan saya rasa tech will come back 2025. Oke. End of 2024, 2020 udah mulai kelihatan lah gairahnya. Jadi di situ menurut kita harus kompetitif. Karena apa? Karena kita sebenarnya saingannya tuh sebenarnya hanya 2 market Mas. Oke. India sama Hong Kong. Oke. Saya udah nggak mikirin ASEAN. I think we're already the biggest. The last 4 years, 3 tahun terakhir kita growth aja dari demand Pak. Saya dari 2 juta subscriber sekarang udah 10 juta plus. Wow. Untuk orang yang ada di pasar modal. Pasar modal ya. Kita punya likuiditas sudah naik hampir 2,5 kali lipat di pasar modal Indonesia. IPO terbesar, 6 out of the 7 largest IPO the last 2 years semua di Indonesia. Di seluruh ASEAN. Oke. Jadi kita udah cukup pede nih. Jadi gue bilang, tapi kita pedenya hanya di ASEAN. Oke. Gue harus bisa lawan India, harus sama Hong Kong. Oke. Untuk Indonesia berkembang, pasar modal kita harus kuat banget. Oke. Jadi sekarang nih kita lagi mikirin nih, 2-3 tahun ke depan, bisa nggak sih kita sampai setengahnya India? Oh. India tuh the best capital market today di dunia. Oh, ya? Best pasar modal sehari ini. Jadi gimana nih gue bisa lebih dekat ke sana? Jadi ya memang ambisinya cukup besar di pasar modal. Akseleran itu bagian dari ambisi kita untuk biar perusahaan-perusahaan teknologi atau perusahaan baru bisa masuk ke papan akselerasi. Tapi ironisnya Mas, ini karena berani bicara ya, gue nggak apa-apa kan. Aja. Soalnya kan pinter banget kan. Kan berani. Oh iya berani bicara. Jadi tapi ironisnya Mas, kemarin kan ya highlightnya kan Goto lah ya, Goto sama Bukalapak ya gitu. Pas kita beli tuh semua excited banget tuh Mas. Tapi kan trennya setelah itu nurun kan. Bisa pertanyaannya kan apakah sustainable sebenarnya ideas ini sebenarnya kan akan hal itu? Jadi kalau Bukalapak, view saya sih it's sustainable today as a business. Oke. I'm not commenting on the stock price. Iya. Tapi sebagai bisnis udah jalan, revenue 3 triliun, burn-nya very small. Oke. Ya udahlah, dan cash-nya lumayan besar kan, kurang lebih 12 Tapi market triliun. bisa Nanti dulu belum ngomongin market. belum selesai. Belum ngomong nih. Goto menurut saya dengan yang terakhir terjadi dengan TikTok very good for Goto. Oke. Karena nggak ada lagi burn di bisnis e-commerce, stop the burn. Oke. Dari sisi bisnis ride hailing juga I think now less burn.
tinggal go to financial. Nah, go to financial itu saya cukup percaya sama Patrick and the team karena Patrick itu sangat jago di financial services. Jadi itu semua saya rasa arah funnelingnya semua ke financial services. Sahamnya per hari ini turun atau udah been down year to date, my feeling is all technical. Karena saya tahu ada for selling segala. Tapi susah saya ngomong beli. Ya banyak orang ngomong, tapi I think it's very attractive today, tapi ya who knows? I'm also in a way insider. Saya juga di pasar modal. I'm not gonna give you financial advice on this particular stock. Tapi saya rasa sih, it's interesting. It's very good what Patrick has done, what the management has done for Gotoh. Menurut saya. Thank you for the insight, Mas. Berarti kalau secara makro, Mas Pandu ngelihat abis pemilu nih ya selesai itu kurvanya naik gitu, Mas ya, menurut Mas ya? Secara ekonomi Indonesia kan Pak Prabowo menurut saya sih alhamdulillah 1 ronde. Ya kita bakal official baru tuh Maret 20 ya. Tapi habis itu mungkin ada MK April 4 lah, April 5 baru selesai. Feeling saya is very good. Kenapa? Karena akhirnya kita bisa berbisnis lagi, bisa beraktivitas. Kalau enggak kita sampai Juni. Sampai Juni begini terus. Pusing gitu loh. Yang happy event organizer doang. Ya kan? Banyak tuh event gitu, tapi ya that doesn't help the business. Karena kalau kita lihat faktanya Desember Januari actually slow down quite a bit di semua. Malah pembelian kayak kaos segala sebenarnya menurun. Kenapa? Karena semuanya pergi ke social media spendingnya. So social media spending increase. Ini saya kebetulan tahu karena yang ikut bertanggung jawab juga begitu kan. Jadi saya lihat actually spending on apa spanduk segala based on last 5 years beda. I think less. Tapi social media spending kuat. Nah, ini menariknya buat saya bisnis 2024 ini buat Indonesia kita nggak boleh gegabah, jangan terlalu, gini ya, kita harus hati-hati. Feeling saya kita bisa menjadi one of the winners this year kalau kita pinter bermainan transisi antara kekuasaan. Karena setiap kali ada pergantian kekuasaan itu biasanya tuh lead time-nya 18 bulan, Pak. Oh gitu? Iya, antara ya penguasa baru masuk, tiba-tiba timnya siapa. Ya, Anda kalau jadi misalnya jadi menteri gitu ya, bapak-bapak nih jadi menteri, itu 12 bulan pertama tau nggak apa? WC saya di mana ya? Ini kemana? Terus siapa yang kerja sama saya? Terus, do I trust my dirjen? How is my dirjen? Terus, then you have your own set of advisors listening to you. Nah, udahlah, aku udah ngeliatin, itu isu. Karena selama 12 bulan, Anda bakal ngecek-ngecek dulu predecessor Anda ngapain. Jadi itu slow down. Nah, saya mengharapkan dengan ini slow down-nya diminimize. Kalau misalnya dulu 12-18 bulan mungkin jadi 6 bulan gitu. Pasti ada lah tetap. Perubahan itu semua orang bakal mencari bentuk lah. Harapannya sih mulai sekarang udah mulai ke sana pembentukan gitu loh. Gitu aja, Mas. Jadi saya juga worry saya sebenarnya lebih eksternal. Apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Ukraine. Karena itu ada efek. Apa contohnya? Nanti kan kita ada pemilihan presiden Amerika. Tahun ini, Mas ya? Kalau misalnya yang menang bukan Biden, bisa aja ada efek ke NATO. 2 kali support nggak NATO. Kalau NATO-nya nggak disupport, ya most likely Ukraine gone. Itu bagaimana? Dan itu akan ada efek juga nanti ke Palestine. NATO-nya Amerika digituin, tiba-tiba nanti Cina-nya bilang, ini Taiwan pas banget nih. Apa artinya buat Indonesia? Sangat simple. Bisa nggak Indonesia menjadi negara bagian non-blok yang makin aktif di dunia diplomasi ini? Karena kita mau nggak mau untuk kita bisa bertahan nih secara domestik, economically, politically juga harus ada yang manage. Yaitu gerakan non-blok itu. Karena menurut saya BS lah, kita bisa semua kayak gini nih tenang-tenang, tanpa bisa manage geopolitik yang baik. Jadi siapapun nanti pemerintah berikutnya, they have to manage it probably the same or even more geopolitically. Karena menurut saya itu ancaman utama untuk pergerakan ekonomi kita. Wow, sekali lagi tepuk tangan nih buat Mas Pandu. Terakhir, Mas Pandu ini ternyata juga ketua umum Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Jangan lupa. Do you surf? Look at me, ya. I tried it once, I failed miserably. Tapi kita membantu. Tapi udah nyoba ya? Udah pernah nyoba. Sama Mas Tipi nyoba. Iyalah, Mas Tipi lah. Tipi ketawa-ketawa bilang kok video ini kalau kayak gini. Please no videos. Please no videos ya.
Kenapa lu ambil ketum PSM? Apakah given? Nih, misalnya Tulang ini, bilang, kamu pegang ini. Nggak ada. Aku kalau dulu tuh jujur aja, aku bilang ke TV yang ngajak. Oke. TV yang ngajak, lu ini cocok karena kamu ada maritimnya, kamu pengusaha. Dia bilang, ya oke. Tapi dulu gue pengennya weightlifting. Karena I like to lift weights. Ya, ada satu juga bekas ketum Kadin yang megang. Nah, terus, apalagi terus saya said, well, among all the sports, ini sebenarnya paling merakyat. Ini simpel-simpel merakyat, murah. Betul. Karena to be honest, you just need the sea, and it's actually good for ini industri pariwisata. Gue ngerti ke situ. Betul. Terus, well, it's not bad. Have you ever coba nonton surfing deh? Iya. Yang laki-laki pasti suka semua. Saya punya ini surf camp di Krui, Mas Prak. Iya dong, tahu dong. I was there. I know. Susah tuh di Krui itu, and very beautiful. Yang kurang di Krui infrastruktur. Exactly. Nah, tapi balik lagi, gue bilang ini upside-nya banyak dan mulainya ada very low cost. Costnya kan rendah. Terus gue bilang ini bisa masuk Olimpiade nggak ya? Kayaknya chance kita lumayan bagus nih. Rio Waida masuk kan? Bener, Rio masuk. Gue bilang ini secara cost paling efisien di antara semua. Dan jadi ya saya seneng ya ini bisa memajukan nama surfing, dan surfing itu 5 dari 10 tempat di dunia the best di Indonesia. Betul. Dan sport tourism kan ini banget. Nah, itu yang mau kita majuin, Mas, sport tourism itu. Karena sekali orang surfing, do you know people stay for 2-3 weeks at a time untuk surfing. Jadi duitnya banyak tuh. Minimal 10 hari. Minimal ya, tahu kan? Krui orang dari Amerika lah, dari Jepang pergi semua ke situ. Udah lah, you'll make money kalau itu. Iya. Tapi let's surf sama Let's surf dulu, jangan. Jangan. Lucu kalau nonton gua. Oke, terakhir. Karena ini temanya berani bicara, Mas. Apa pesan Mas Pandu untuk pemimpin muda ini nih buat break the limit? Oh iya, untuk bagus nih. Berani bicara. Menurut saya ini kita negara udah demokrasi banget lah. Malah saya seneng 2024 pemilunya dibandingin 2009 pun, I think more advance. Better karena 50% you talk about substance. Jadi kalau misalnya saya sama teman-teman HIPMI kalau ketemuan ya kan, ngomongnya sekarang lebih substantif. Bukan karena dia gemoy, enggak dia pinter gitu-gitu, apa dia lucu, dia gini, enggak. 50% is about the personality of that leader, or potential leader, 50%-nya lebih substantif. Jadi menurut saya udah bagus banget. Malah saya bilang dibandingkan kayak negara kayak Amerika sekalipun, mungkin kita lebih bagus. Kenapa? Ini lucu. Kalau saya ngomong ya, siapapun yang jadi capres atau jadi presiden, semua balik-balik isunya ngomongin soal Pancasila. Jadi you actually have a set of belief that kita sebagai warga negara believe about. Kalau di Amerika biasanya constitution, which is a set of rules, bukan set of beliefs. Nah, mungkin karena ada Pancasila ini, siapapun jadi presiden tetap aja nih semua jadi nyatu, mencair lagi. Jadi saya senengnya di situ. Nah, buat yang teman-teman di sini, baik HIPMI, ini saya pasti share lah kalau ke HIPMI, ke Kadin, in all honesty ya, most likely, secara probabilitas, 10 years from now, maybe even less, some of you will become national player. And ini semuanya agak begini-begini nih, either in the government stage, pseudo government, or menjadi pengusaha nasional. Nah, kalian tuh kalau boleh, as you now grow, find a set of principle yang nge-run bisnis Anda. Prinsipalnya apa? Values, set of values and principle di bisnis Anda. Karena ini adalah tes pertama Anda menjadi business leader dari tingkat company ke tingkat daerah, nanti ke tingkat nasional. The more you talk about your principle and value, more likely banyak orang ingin bergabung dengan Anda, baik secara bisnis, secara organisasi. Contoh, kalau Anda lihat di perusahaan-perusahaan saya, TBS pasti ada set of values yang kita sebut. Salah satunya service, always be service. Kita serving, always have humility, a set of. Jadi kita harus humility ini. Jadi kita harus aktif di situ, Pak. Humility, act of service salah dua, dan ketiga teamwork. Jadi saya tuh nggak pengen hire satu orang yang betul-betul superstar. I rather have a team. Tim itu jadi sangat penting. Nah, ini konsisten di semua perusahaan-perusahaan yang kita bangun, karena itu kita membangun institusi. Nah, jadi kalau buat kalian semua, kalian punya value sedikit sama, sedikit beda, start doing it now, write it down, karena itu nanti Anda lihat 5 tahun dari sekarang, that becomes your compass. Apapun Anda menjadi apapun ya, Anda bisa menjadi seorang ketum HIPMI, Anda bisa masuk jadi menteri, karena kan banyak dari HIPMI jadi menteri, jadi wakil menteri, ya benar. Tapi you need to have that set of values. Jadi orang kalau udah ngomong, lu siapa, dia balik, oh ini values-nya gini. Gitu loh. Jadi gitu, Mas. Fundamentalnya juga kuat. Udah mulai, karena this is the time. You are now at that age di mana Bapak Ibu udah masuk ke HIPMI,
Lo udah percaya, I need to bagian dari negara ini, I need to have a set of values. Who am I? Saya ini siapa? Nanti orang 5 tahun dari sekarang kenal saya sebagai apa? 10 tahun dari sekarang orang bakal kenal sebagai apa? Siapa orang-orang yang ada di dinding ini kan ada set of values. Yes. Nah, apa? Gitu loh. Oke. Dan perjuangannya bukan lagi nanti di HIPMI, perjuangan nanti di organisasi lain dan kemungkinan besar either sebagai businessman atau sebagai pemerintahan. Eksekutif ya. Eksekutif, Iya. gitu loh. Oke. Wow, sekali lagi tepuk tangan buat Mas Pandu. So that's a wrap buat dari bicara volume 2. Mas Pandu very insightful. Thank you to come visit us here. Makasih, Pak. We hope hari ini teman-teman semua dapat insight-nya dan mudah-mudahan HIPMI Jaya di bawah kepemimpinan Ketum Sona akan terus melaju ke atas sesuai apa yang diinsightkan Mas Pandu. Top. So break the limit, berani bicara. Tepuk tangan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Tum, Sona, dan panitia. Pak Pandu yang saya hormati, saya ingin bertanya. Saya mempunyai bisnis tadi Pak Pandu juga sudah sampaikan perihal smart cooling ke sana. Saya sudah beberapa kali ngikutin beberapa venture capital. Memang belum kesempatan nih sama perusahaan Pak Pandu, CES Venture. Saya melihat bagaimana ke depannya venture capital sendiri melihat perspektif 2024 nanti, dan bagaimana pemerintah saat ini melihat sesi carbon capture dan skemanya itu seperti apa sih, karena kami sebagai pelaku ekosistem tata udara tentang emisi karbon itu belum melihat skema bisnisnya untuk pelaku usaha di Indonesia. Terima kasih. Oke. Jadi ini bagus tapi mungkin saya ngasih aja secara framework ya. Anda jangan bisnis Anda tergantung apa yang pemerintah akan lakukan. Karena that is, menurut saya, most likely to fail. Jadi Anda harus cari bisnis di mana memang banyak nilai tambahnya. Dan kalau memang nanti ada peraturan pemerintah, alhamdulillah. Gitu loh, kurang lebih gitu. Jadi Anda kalau bisnis selalu mikir astagfirullah case sebelum alhamdulillah case. Astagfirullah, ini gimana? Jadi itu penting. Balik ke tadi bisnis Anda soal cooling, I get the business. Paling penting adalah yang membeli kontrak dari bisnis Anda merasa ada nilai tambah besar nggak? That they're willing to pay for it. Itu aja, sesimpel itu. Dan kalau bisa, bisnis-bisnis itu bisa long term kontrak sama Bapak. Kalau misalnya baru mulai startup, bisa nggak 6 bulan trial atau 1 tahun. Tapi kalau lebih short dari itu, jangan Pak. Even you believe in your product, tapi kalau orang nggak berani bet 6 bulan aja, don't do the business. Karena bisnis Bapak tuh saya rasa lebih banyak B2B. Gedung lah, apalah, industrial park lah. So they need it sometimes to save cost, karena cost itu sangat penting. Jadi kalau misalnya cooling cost, jadi kan AC atau cooling ini bisa sampai 40%, kayak data center lah contohnya. Data center tuh cost-nya AC tinggi banget. Saya rasa cost energy bisa 40-50% komponen. Say your cooling system, Pak, saya bisa save 40% cost-nya. Ini the contract 1 year, saya bagi 2 deh sama Bapak saving-nya. And you can get it, then there is value to your business. Jadi cara pertama adalah cari dulu customer yang bagus, yang percaya sama what you're making. Dari situ baru cari venture capitalnya. Jadi jangan diputar balik, jangan cari venture capitalnya. Saya belum tahu siapa lawannya. Cari dulu ini yang baru dapat venture-nya. That's I think the best way for you to approach siapapun venture capitalist-nya. Selamat siang Ketua Rama, Mas Pandu, dan ketua-ketua lainnya. Perkenalkan, saya Benazir Yusrida. Saya kebetulan bisnis di sektor industri dan industri konstruksi dan perencanaan. Jadi kebetulan aku arsitek dan interior juga. Nah, aku mau tanya ke Mas Pandu, bagaimana menurut Mas Pandu tentang strategi bisnis yang paling efektif dalam menghadapi dinamika industri konstruksi di tahun 2024 ini? Dan di samping itu, apakah Mas Pandu ada inovasi atau pendekatan khusus yang Mas Pandu lihat untuk dampak positif yang bisa mengoptimalkan kinerja dalam perusahaan? Ini arsitek dan interior ya? Okay. Construction sih, Construction. Jadi menurut saya construction itu tahun 2024 akan jauh lebih baik dari 2023, simply because sudah lewat pemilu, dan ada excitement pembangunan ibu kota baru lah, bagaimana growth of new cities outside of Jakarta. Jadi memang ada excitement ke sana, dan memang growth-nya most likely non-Jakarta untuk big construction project.
Nah, kalau buat bisnis arsitek specific to your business, saya rasa bakal mulai ada gerakan yang menurut saya jauh lebih bagus di bisnis-bisnis medium enterprise, ya services, whether it's through food, culinary, perhotelan, segala perkembangannya, demand-nya mulai naik lagi nih. Karena I think semua orang had a high degree bahwa mungkin akan 2 ronde sebenarnya, ngelihatnya mungkin 2 ronde. Jadi semua pengusaha tuh sebenarnya lebih less optimistic. Jadi waktu mereka melihat ini semua udah lagi berlomba, kita growth-nya apa nih buat tahun ini. Jadi saya rasa gerakan roda ekonomi, saya rasa momentumnya lagi bagus. Nah, untuk specific to you, you have to think what makes you different dari sisi bisnis interior sama interior design sama arsitek. Nah, ini this is your challenge karena there's so many of you in the business. Jadi semua orang larinya ke branding. Yang terjadi bisnis interior arsitek tuh mau nggak mau mulainya adalah dari persahabatan yang saya pengen kenal, terus I try to do a good job. Tapi lama-kelamaan as you grow bigger in your business, ini isunya nih. Karena most interior architect is very good at that, but not very good at building business. Jadi Anda either harus cari partner atau menjadi bagian dari perusahaan yang sangat besar untuk ngebangun ini. Karena banyak kan semua passionnya ya itu, bikin nih bagus gambar gini, tapi untuk ngatur bisnisnya itu different set of talent. Jadi kalau saya bilang untuk Anda paling efisien as you grow your business, tolong cari partner yang bisa ngimbangin. Atau minimum ngimbangin, paling bagus, jauh lebih hebat daripada Anda ngebangun bisnis. Itu yang lebih penting lagi, dan your business can grow, menurut saya. Oke, terima kasih kepada Hipmi Jaya dan Berani Bicara atas kesempatannya, dan Mas Pandu atas insight-nya. Saya Aryo Adi Nugroho, General Partner dari S&M Ventures, Mas. Jadi selain kita melakukan investment di UMKM, di mana itu backbone ekonomi kita juga melakukan investment di capital market. Related to your position nih di BEI, I want to ask how can capital market help Indonesia to avoid middle income trap and become a developed country in the future? Oke, pertanyaannya bagus banget karena ini salah satu yang memang saya rancangin kita bareng-bareng di bursa ngomongin bahwa a very good and deep capital market, pasar modal itu akan banyak membantu roda ekonomi Indonesia secara garis besar gitu. Dan Anda kalau lihat pasar modal Indonesia bukan aja soal saham, termasuk bond. Bond, public bond itu semua ada di pasar modal. Derivatif ada juga di pasar modal. Nah, keinginan kami itu adalah menambah likuiditas di pasar modal Indonesia. Satu unek-unek saya yang saya berani ngomongin ke publik adalah kurangnya institutional investor lokal masuk ke dalam. Contohnya Jamsol Stack. Nama aja saya. The Jamsol Stacks of the world has to be over. Dan harus ada pembelaan lokal kepada pasar modal Indonesia. Dan ini juga mungkin ya karena dulu sempat ada kasus yang dulu-dulu yang sekarang udah clear, we should be able to come back. Gitu loh. Jadi memang untuk pasar modal kita besar, investor lokal, dan di sini bukan individu seperti kita di sini, karena udah banyak. Institutional investor Indonesia harus nambahin secara short term. Tapi semakin bagus, Anda lihat di semua negara yang gede-gede. Saya mau lihat Amerika, Cina, dan sekarang India yang lagi naik, dan Hong Kong. Pasar modalnya sangat besar dan itu sangat membantu perusahaan jadi dari UMKM menjadi KM menjadi perusahaan yang besar. Karena banyak sekali perusahaan itu di bawah 15 tahun. Banyak yang 7 tahun, 10 tahun rata-rata. Jadi it came from an idea. Tapi kalau Anda punya pasar modal yang kuat, venture capital tambah kuat, private equity tambah kuat, duit-duit kita mungkin masuk di perusahaan-perusahaan tambah kuat. Kenapa? Karena ada alternatif exit, which is pasar modal. Dan pasar modal itu memang untuk perusahaan-perusahaan yang sudah siap menjadi perusahaan publik. Makanya pertanyaannya bagus banget, karena memang itu cita-cita kita membuat pasar modal yang sehat yang bisa membantu Indonesia. Selamat sore Mas Pandu. Saya sebelumnya mau terima kasih kepada Tum Rama dan Ketum Sona. Untuk orang-orang seperti saya ini yang public speaking-nya sangat-sangat jelek dalam program Berani Bicara, jadi saya lebih berani bicara. Ya. Jadi saya izin cerita mengenai pekerjaan saya. Core bisnis saya adalah tailoring. Saya dalam bisnis saya itu saya dapat kesempatan untuk ketemu berbagai macam karir bisnis orang yang sangat beda. Dan saya sangat observant terhadap karir orang dan kebiasaan orang. Dan suatu hal yang membuat saya kagumi Mas Pandu juga adalah bagaimana Mas Pandu itu time management, sangat banyak hal yang Mas Pandu manage.
contohnya memiliki banyak perusahaan, in charge banyak bisnis, dan juga organisasi juga tadi sempat cerita. Nah, saya sangat ingin bertanya kepada Mas Pandu, apa itu definisi working hours buat seorang Pandu Syahrir? Kalau saya nih sangat bisa dibilang kejam sama waktu. Jadi I need 7 hours of sleep minimum. Jadi saya ngukur tuh pakai app Ora, saya tidur berapa? Minimum 7 jam saya perlu. Terus saya perlu olahraga minimum sejam. Walaupun saya gede-gede ini, tapi saya perlu olahraga. I love working out. Karena buat saya baru saya bisa kerja. And I probably need another hour or two with my daughter. Adik anak saya 7 tahun, perempuan. Jadi saya perlu spend time with her and also my wife. I also need to spend time. Paling nggak catching up. So then my hours buat kerja paling 8-10 jam. Jadi selama 8-10 jam saya bener-bener kejam sama waktu. Gimana? Saya harus punya skill. Ya kalau udah HIPMI yang perintah saya pasti datang lah, ngatur. Tapi jadi ada 2. Satu waktu untuk berbisnis, satu waktu untuk berbagi. Lo bagi waktu 2. Kalau berbisnis lo harus fokus to the biggest issue yang lo punya. Dan di sini skill set. Saya belajar karena umur. Saya harus belajar cari partner atau orang yang kerja sama saya belajar trust, tapi always verify. Saya nggak pernah trust with verify. Nah ini penting, karena dengan cara ini Anda bisa bagi-bagi waktu. Jadi kalau saya bilang Mas, ada 2 waktu tadi saya bilang. Waktu for your business and waktu untuk membagi. And it should be equal. Waktu untuk berbisnis, only focus on the biggest issue you have. Jadi kalau meeting, saya bilang, oke, semua meeting. When you come to meeting, nggak ada HP. Duduk semua, tell me the issue and what are the 2 choices of solution. Hanya 2. Kalau Anda hanya datang kasih masalah, saya tanya, kalau misalnya nggak ada solusi, Anda ini bisa memberi solusi ataukah Anda adalah bagian dari masalah? Sesimpel itu. But you have to be relentless dan Anda harus kejam dengan waktu Anda. Jadi saya nggak pernah meeting lebih lama dari 1 jam. Itu aja. Selamat siang Mas Pandu, Ketum. Saya dengan David. Saat ini saya bisnisnya adalah Shoecare. Namanya Spotless. Jadi kita itu adalah market leader di 3 e-commerce terbesar di Indonesia, baik dari Shopee, Tokopedia maupun di TikTok Shop ya. Saat ini bisnis itu jalan 5 tahun Mas, dan pembeli kita udah lebih dari 300.000 orang. Dan tahun kemarin GMV kita udah mencapai di atas $1,5 juta dengan margin yang lebih besar dibandingkan grup Unilever. Nah, jadi gini Mas, tahun ini kita mau meng-upscale bisnis kita. Jadi karena dulu keterbatasan modal, kita fokus di digital. Jadi kita spend semuanya itu lewat digital campaign menggunakan Meta maupun Twitter gitu, maupun juga dengan TikTok ya. Tapi tahun ini kita ngerasa bahwa di bisnis kita saat ini kita harus masuk ke offline store. Dan tentunya untuk masuk ke offline store kita harus punya banyak investasi, baik dari sisi iklan di ATL ya, kita main di TV maupun main di offline ads. Nah itu juga kita perlu untuk melakukan listingnya, ada fee-nya lah ya, kita masuk Carrefour, masuk ke Transmart, masuk ke Indomaret, itu fee-nya lumayan besar. Dan juga untuk cash flow-nya juga sekitar 3-6 bulan baru balik ke kita. Sedangkan kalau kita di online kan, kita main tempo ke vendor, tapi kita dibayar customer langsung di hari ya. Jadi secara bisnis memang digital sangat bagus buat kita. Nah saat ini kita lagi looking for opportunities. Kebetulan saat ini kan yang ngetrend bukan bisnis yang growth doang ya. Growth and juga profitable to make a sustainable business. Dan Indonesia belum memiliki produk yang sama seperti ini dan pasarnya sangat besar. Kira-kira mungkin ada feedback. Spotless itu adalah buat mesin sepatu. Oke, simple. Jadi gini, mungkin boleh langsung kan? Jadi ini menurut saya gini, Anda harus mencari your strong user yang mencintai produk Anda dan selalu mau gini. Jadi fokus on the product first. Kalau emang produknya udah jalan, try to work. Ini kan premium kan? B2C, B sama C, kelas bawah. Oh, kelas B dan C. Jadi Anda coba kerjasama sama distributor yang betul-betul jago B2C dan bisa menjadi your promoter. Malah working capital ya, kalau bisa orang itu tuh. Satu aja, kamu cari satu aja yang bisa main di B2C yang kuat, yang berani financing kamu ke situ. Karena jangan sampai kamu stuck di inventory. Itu yang paling susah. Bersihin inventory itu paling susah. Walaupun ini kamu bisa bilang, Pak, ini bisa setahun segala. Tapi kalau sampai setahun nggak kejual, then nobody likes that product. Nah, kamu tuh sebenarnya di skala di mana kalau saya ngomong di e-commerce, it's a good number, but I think you can still double di e-commerce saja. Jadi kalau saya bilang, why do you wanna move to offline? Kecuali kamu ada sponsor yang cukup bagus di sana. Don't overspend on marketing cost. Karena kalau orang udah suka, orang pasti cari.
Nah, kalau kamu mau cari ke offline, cari satu orang yang benar-benar jago distribusi yang kuat untuk offline dan bisa taruh di tempat yang di depan. Jangan juga nanti disembunyiin di belakang. Nah, nobody will want your product. Jadi sebelum ada satu orang sponsor yang kuat di offline, I think focus on e-commerce. Itu saya. Karena kamu kelasnya B2C nih. B2C is the most competitive. Malah saya bilang kalau bisa kayak gini malah naikin ke A. Saya malah mikirin lebih ke atas harganya. Kenapa? Atas tuh bisa lebih profit menurut saya. Tapi emang nggak gede pasar mau ini. Tapi nggak apa-apa. Profit gue bisa lebih besar. Why not? Karena branding. Saya bisa main lebih banyak di branding. Di B2C, sorry to say, yang megang branding itu biasanya perusahaan yang besar banget. Itu aja, kurang lebih gitu loh. Tapi that's initial view lah. Karena B2C ini kelasnya. Terima kasih kesempatannya untuk panitia dan Mas Pandu. Perkenalkan saya Patrick, umur 23 ke 24. Kebetulan saya sebenarnya originalnya bisnisnya bergerak di bidang trading. Kebetulan trading di bagian packaging dan juga minyak, ya kan, pengolah minyak. Tapi saya ada kesempatan untuk membuka bisnis lain kecil-kecilan adalah untuk bisnis brand owner cerutu. Nah, ya kan. Nah, background dari bisnis ini sebenarnya satu. Namanya kita perusahaan trading ataupun berhubungan dengan perminyakan, pasti kita bertemu orang-orang yang memang cukup penting. Pasti tidak enak dong, saya nih nggak mungkin saya bawa dengan tangan kosong. Harapannya saya membuat brand owner cerutu ini dengan harapan bahwa pembisnis-pembisnis, tidak hanya retail, tapi pembisnis-pembisnis bisa membawa ini jadi suatu kebanggaan bahwa ketika bertemu orang nih, saya ada buah tangan untuk memberi gitu. Kira-kira dari situ aja kami sekarang perencanaannya adalah untuk masuk dan menjual ke ranah orang-orang yang ingin, contoh mau mampir ke Mabes, Polri ataupun ke TNI, ya kan? Nggak mungkin dengan tangan kosong, hippie juga boleh pasti, cuma kan tangan kosong sungkan, ya kan? Aku pikir harapannya menjualnya ke sana daripada ke retail, karena menurut saya sudah terlalu banyak bisnis cerutu yang main ke retail, masih belum ada yang main ke B2B langsung. Oh, nih gua mau ketemu orang, saya bawa tangan kosong nih, gitu kan. Itu sih alasan gue. Nah, apakah ada feedback dari Mas Pandu sebagai ya namanya anak muda? Kebetulan emang penggemar cerutu. Nah, yang kamu harus tahu. Ini dia. Ini masih MVP mungkin, jadi It's not perfect, but ya cerutunya tuh, lihat tuh. Ini ada udel-udel lagi sini. ya itu biar dikopek gampang, nggak usah pakai cutter. Tahu tuh, ada gininya nih. Wih, mulai dicium-cium. Ini jadi menurut saya bisnis cerutu tuh perkembangannya bisa sangat bagus. Nah, satu yang memang kurang di kita itu branding cerutu. Kalau air, orang Indonesia udah jago. Bisa bikin brand Equil. Contohnya jualan air, you know. This one actually more discerning and you can sell it for more. Tapi nobody has broken the idea of branding menurut saya. Dan rasa. Nah, rasa ini enaknya Mas, yang Anda harus cari 1-2 orang yang benar-benar ngerti cerutu sebagai brand ambassador Anda. Jangan cari seleb. Cari orang yang benar-benar ngerti cerutu enak dan dia word of mouth. Cara paling enak kalau bisnis B2B itu word of mouth. Ini cerutu enak banget. Gitu loh. Lo coba, harus ngomong gitu. Dan orang yang benar-benar ngerti cerutu. Sama kayak wine, orangnya benar-benar ngerti wine. Itu gimana ngejualin ke bawah. And to be honest, Anda nggak usah main harga. Wah, Mas, harga saya 30.000 atau 30% lebih murah daripada Cohiba. No need to say. Kalau aku bisa sih, bisnis cerutu bisa nggak gue jual harganya sama Cohiba. Nah, itu baru keren. Branding, karena branding ini jadi penting dan rasa. Untuk dapetin rasa, Anda harus cari 1-2 orang yang benar-benar ngerti yang bisa bilang ini sama Monterey atau apa sama rasanya. Malah kalau bisa mulai harganya harga gila aja, harganya sama. Apalagi buat B2B. So when you go bilang ini this is Indonesian cigar, actually started with clove cigarette. Clove cigarette it's very Indonesian kan? Bayangin clove cigarette kita jual mahal. Ya kan? Sampai harus perusahaan Amerika yang beli perusahaan clove cigarette kita. Nah, ini juga cigar juga sama, Mas. Karena merokok itu buat orang Indonesia juga ada bagian dari kultur. Nah, how do you make cigar expensive? Itu penting. Karena kebanyakan semua yang bikin cigar sini terlalu murah atau nggak ada fokus ke branding. Jadi orang malas beli, udahlah gitu loh. Dan digampangin, harus bikin kayak gini, packagingnya nggak diliatin. Make expensive packaging. Hadiah kan? B2B kan? It's like in China, you know, in Chinese you have to make very good packaging. Kayak jualan Mautai aja bisa. Itu packaging luar biasa. So focus on branding, focus on packaging. Apalagi kalau buat bisnis B2B hadiah.